Halo, selamat datang di Filtus Talk. Filtus Talk adalah podcast yang akan membahas tentang berita, update, dan juga tren terkini khususnya di bidang teknologi. Dan saya, Jeffrey, yang akan membawakan podcast pada kesempatan yang perdana ini. Nah, untuk podcast perdana ini, kita akan membahas satu topik yang cukup menarik yang sudah terjadi beberapa bulan terakhir, yaitu tentang digitalisasi dan juga perlindungan data pribadi. Nah, mungkin sama-sama kita udah tahu, kalau tentang perlindungan data pribadi, beberapa bulan atau tepatnya tahun lalu, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yaitu berbicara tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, dari sana kita jadi tahu nih, data pribadi kita sudah ada dasar hukumnya. Nah, tapi kan kita pengen tahu lebih detail lagi, apa sih si undang-undangnya, apa sih efeknya untuk kita gitu, dan juga khususnya di organisasi dan juga tempat teman-teman bekerja. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita ada satu narasumber yang akan membahas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini lebih detail. Oke, mari kita sambut Pak Wisnu. Halo Pak Wisnu. Halo Jeffrey. Jadi gini, mungkin sebelum kita bahas, mungkin di sini dari teman-teman Vitizen gitu kan, pengen tahu tentang Pak Wisnu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Jeffrey sudah mengundang saya di podcast yang seru banget ini gitu ya, yang sepertinya akan banyak disukai nih hostnya Jeffrey gitu kan ya. Baik, halo semuanya, nama saya Wisnu Nur Syahid. Saya adalah GM di Vitus Teknologi Indonesia, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi. Kemudian tugas saya adalah memastikan bahwa pengembangan bisnis, kemudian strategi bisnis di Vitus berkembang dengan baik, terutama di bagian technical, dan memastikan bahwa solusi-solusi yang kami tawarkan berkaitan dengan teknis itu bekerja dengan baik di customer kita. Begitu Jeffrey. Oke, jadi Pak Wisnu sebagai GM khususnya di technical ya. Betul, jadi semua betul, tim Jeffrey. technical yang ada di Vitus itu report utamanya ke Pak Wisnu ya? Betul, Jeffrey. Oke, nah udah tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke topiknya. Baik. Jadi kita topik hari ini akan membahas tentang perlindungan data pribadi gitu, khususnya relate ke Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang baru disahkan. Nah, sebenarnya yang paling umum yang mungkin jadi pertanyaan kita semua adalah kita pengen tahu dari Pak Wisnu sendiri itu pandangannya terhadap undang-undang ini seperti apa sih? Oke, pandangan ya saya ya gitu ya Jeffrey. Tentunya sebenarnya secara pribadi saya sangat mengapresiasi ya dengan adanya undang-undang ini gitu. Ini sebenarnya produk undang-undang yang sangat ditunggu-tunggu bagi masyarakat, terutama bagi kita-kita ini para penggiat IT yang sudah mungkin lebih tahu dengan bagaimana data pribadi itu harus dilindungi gitu. Data pribadi kita sebenarnya, kita semua ini gitu. Nah, pertama mengapresiasi, yang kedua adalah bagaimana nanti kita menunggu proses selanjutnya setelah undang-undang ini diundangkan. Kita tahu bahwa undang-undang ini diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2022. Belum lama ya? Berarti belum lama, masih akhir tahun kemarin. Gitu. Masih fresh ini produk undang-undang yang fresh. Dan perangkat-perangkat turunannya itu sebenarnya masih banyak yang harus disiapkan oleh pemerintah. Bagaimana menjalankan amanat ini gitu. Bagaimana pemerintah nanti mesti menyiapkan perangkat-perangkat turunannya untuk memastikan bahwa operasional pelaksanaan undang-undang ini berjalan dengan baik gitu, Jeffrey. Oke, berarti memang karena ini undang-undang cukup baru ya. Sebenarnya yang saya juga jadi kita semua tuh jadi bertanya-tanya juga. Sebenarnya undang-undang ini berlaku karena mungkin ada case seperti apa sih? Gitu, mungkin case-case yang terjadi mungkin dari Pak Wisnu bisa sharing mungkin terutama case-case yang menjadi dasar undang-undang ini tuh jadi sebuah yang produk yang perlu disahkan gitu. Oke. Mungkin kita ambil case yang di internasional dulu ya. Yang jelas-jelas mereka mungkin sudah ada payung hukumnya gitu ya. Jadi enak kita ngomongnya begitu ya. Mungkin kita bisa melihat case yang ada di Europe ya. Jadi mungkin kita mungkin bisa search, teman-teman semua juga semuanya bisa search di internet. Itu seperti Twitter itu di Euro pernah di pernah didenda senilai kurang lebih 2,1 triliun rupiah kalau dirupiahkan. Lumayan loh. Gede sekali. Itu gara-garanya apa? Gara-gara Twitter menyalahgunakan data pengguna itu untuk bukan untuk tujuan yang didefine di awal gitu. Jadi mereka menggunakan data customernya mereka itu Twitter untuk keperluan
iklan. Jadi sebenarnya sudah agak menyimpang dari tujuan awal yang mungkin mereka hanya ingin sosial aja sebenarnya di situ kan. Tidak ada tujuan yang lain gitu. Contoh yang kedua mungkin kita bisa berkaca juga di Ireland gitu ya. Itu ada Metaverse, itu induk perusahaannya Facebook ya. Itu juga kena denda juga sekitar 4,3 triliun rupiah. Cukup besar gitu. Ya kurang lebih case-nya sama gitu. Jadi mereka menggunakan data pribadi yang sudah mereka collect itu untuk tujuan yang bukan seharusnya, kurang lebih seperti itu. Oke, itu kasus yang di internasional. Ya memang sih kita juga sering dengar kasus ya seperti mungkin Meta ya, terutama Meta dengan Meta Group ya, ada Facebook, WhatsApp dan turunannya yang sering kena masalah tentang penyalahgunaan data pribadi ini. Nah, itu kan di luar. Nah, sebenarnya di Indonesia seperti apa gitu kasusnya? Atau mungkin kasus saya yang sering ditelepon pinjol setiap hari atau gimana? Apakah itu mungkin termasuk juga data Jeffrey sudah bocor sebenarnya kan? Oke. Jadi itu data kita semua udah bocor sebenarnya mungkin. Ya, kita nggak tahu ya. Tapi maksudnya kalau kita ngambil contoh yang di berita saja, yang kita bisa ambil di media mainstream ya. Kita juga bisa verifikasi itu mungkin yang cukup kita bisa jadikan referensi contoh ya. Contoh mungkin data e-hack gitu ya. Jadi itu yang data peduli lindungi kita. Betul, itu yang santer lumayan dibicarakan bahwa disinyalir bocor gitu, dan itu kan data yang cukup sensitif sebenarnya karena menyimpan data-data yang berkaitan dengan data rekam medis kita dalam tanda petik gitu ya. Oh iya betul. Jadi kemudian mungkin data DPT juga pernah bocor dikabarkan di berita, ya kan? Kemudian data terkait dengan BPJS Kesehatan juga bocor juga. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan data pribadi yang sudah terungkap di media. Ya sebenarnya mungkin validasinya mesti kita lihat lagi ya, karena konfrontasi yang sudah dilakukan pemerintah sudah memverifikasi bahwa mungkin ya terjadi kebocoran, tapi mungkin itu bukan data yang penting gitu ya. Tapi itu masih jadi diskusi di publik kan ya. Jadi gitu. Diskusi. Ya sebenarnya betul sih, yang data kemarin yang lagi hot itu kan data peduli lindungi kita bocor. Terus sempat mungkin kasus yang sempat santer itu adalah yang data kita tuh sama hacker gitu, ada di katanya data kita sudah ada diperjualbelikan di website yang di dark website dan segala macam. Itu juga sebenarnya mungkin sebelum adanya undang-undang ini kita jadi bingung. Mungkin itu mau diapain? Mungkin dengan ada undang-undang ini kita jadi clear. Setelah itu mau diapain? Kira-kira gitu ya? Betul Jeffrey. Jadi karena ini produk hukum, payung hukum, jadinya nanti akan ada satu mungkin lembaga ya yang ada di pemerintah ini yang akan sebagai tujuan untuk kita bisa mengadu sebenarnya. Data kita katakan bocor. Kita mesti mengadu kemana? Nah, melalui produk hukum ini akan lebih jelas strukturnya, bagaimana proses flow pengaduan kita, kemudian nanti seperti apa proses hukumnya, itu akan lebih jelas. Menarik. Nah, saya juga jadi ada satu sih, jadi kayak pertanyaan, sebenarnya ini di Indonesia itu apakah mungkin khususnya di ASEAN, apakah negara pertama yang menerapkan, atau tadi kan mungkin di Uni Eropa, kalau di Amerika Serikat sudah gitu, atau kita tuh benar-benar jauh ketinggalan sebenarnya, di negara lain tuh sudah menerapkan lebih rigid atau lebih detail seperti itu. Tetangga yang paling dekat mungkin Singapura ya, yang sudah lebih dulu menerapkan, Malaysia juga, Filipina juga gitu. Kemudian Australia juga sudah punya. Yang memang yang jadi tolak ukur referensi adalah GDPR sebenarnya yang ada di Euro gitu. Kemudian Amerika sebenarnya US tidak punya undang-undang PDP, tapi mereka mungkin punya kayak CCPA gitu, kayak Consumer Protection Act gitu. Jadi lebih ke arah perlindungan data customer gitu. Tapi bukan produk hukum terkait dengan spesifik PDP. Nah, kalau kita bicara wilayah Asia Tenggara sebenarnya mungkin ya, karena kita sebenarnya kalau melihat penggunaan masyarakat digital kita kan besar sekali ya. Mestinya juga harus didukung dengan produk hukum seperti ini gitu kan. Jadi menurut saya tidak ada kata tertinggal ya. Jadi lebih baik ada daripada tidak ada sama sekali begitu ya. Ya betul sih. Jadi kan terlihatnya mungkin belakangan, tapi sebenarnya karena belakangan mungkin kita bisa mengadopsi mana yang lebih baik gitu. Betul. Jadi gitu. Kita di situ kita mungkin positifnya adalah lesson learn ya dari yang sudah ada dari negara tetangga kita gitu kan, Singapura, Malaysia. Kita bisa menimbang-nimbang mana yang fit dengan kita sebenarnya begitu kan. Menarik sekali. Nah, yang jadi pertanyaan yang mungkin juga jadi concern adalah ini undang-undang sudah ada. Terus apa efeknya bagi kita? Mungkin kita kehidupan pribadi kita, apa efeknya gitu, dan apa yang harus kita lakukan sebenarnya dengan adanya undang-undang seperti ini gitu.
Oke, jadi apa yang mesti kita lakukan? Ya, atau apa sih yang istilahnya yang benefit, ya mungkin benefitnya atau manfaatnya tadi sudah ada gitu, bahwa data kita lebih kalau dibocor atau dipakai tidak semestinya, kita bisa ada payung hukumnya. Tapi dari kita apa gitu, maksudnya bukan pencegahan, tapi apa yang harus kita sikapi gitu dengan undang-undang. Jadi yang perlu kita sikapi adalah pertama apresiasi tadi. Baik lagi ya, kita mendukung mendukung ada produk hukum seperti ini, itu pertama sekali. Yang kedua, kita menunggu. Jadi tentunya kalau menurut saya pribadi adalah awareness. Kemudian dari pemerintah itu mungkin dari pihak-pihak yang berkaitan itu bisa memberikan awareness terhadap masyarakat digital, pengguna digital ini, supaya lebih aware terhadap data pribadi masing-masing gitu. Karena kalau di struktur undang-undang itu kita ini sebagai data subjek sebenarnya. Setiap badan atau perorangan yang mengelola data pribadi itu disebutnya sebagai data controller. Gitu. Mereka yang melakukan collection terhadap data kita. Nah, kita sebagai data masyarakat data subjek dan masyarakat digital ini gitu, harus mulai aware ketika data kita di-collect. At least seperti itu. Jadi kita harus aware seperti itu. Contohnya seperti ini. Berbicara tentang tadi awareness, maksudnya tadi kita sebagai data subject, jadi sebenarnya data. Contohnya adalah kita lagi mau akses sosial media lah, atau kita paling gampang kita lagi register atau kita lagi login. Apakah proteksinya itu harus dari sisi yang kita login, berarti kan di sosial medianya yang menjaga data kita, atau dari kitanya yang harus juga aware ketika kita masukkan data kita di sana gitu sebenarnya? Sebenarnya ketika kita mengizinkan mengizinkan data kita di-collect oleh mungkin katakan tadi platform sosial media gitu. Kita sudah ngasih izin sebenarnya untuk data kita itu dikelola oleh mereka. Gitu. Nah, izin itu seperti apa? Mungkin apakah berarti kita harus aware dong. Mungkin izin yang diberikan seperti kayak apakah foto Anda ingin diakses, yes or no. Kadang kita malas tuh, yes. Yang penting saya bisa lihat. Jadi kita perlu lebih aware lagi sebenarnya. Betul. Yang perlu aware di sisi masyarakat digital adalah data subjek itu ada beberapa kriteria. Ada yang sifatnya itu umum, ada yang sifatnya itu spesifik gitu. Sesuai di undang-undang ya, saya juga sempat baca gitu. Mungkin kalau kita ngomong yang umum itu kayak nama kita, nama Wisnu, Jeffrey, umum ya. Nik, nomor induk kependudukan? Belum terstate secara clear di situ. Clear. Nama, kemudian jenis kelamin. Kemudian mungkin nomor alamat rumah belum terstate dengan clear. Jadi saya belum bisa declare ya. Berarti masih nama, mungkin kemudian jenis kelamin, agama kita, status perkawinan gitu ya. Itu data-data yang bersifat umum. Yang spesifik tentunya data-data kesehatan. Wah, itu penting sekali. Oh iya, betul. Rekam medis. Itu spesifik sekali. Data biometrik spesifik. Data keuangan pribadi itu spesifik. Data anak kita, kalau sudah punya data anak itu spesifik. Itu harus mungkin klasifikasinya harus lebih diklasifikasinya harus lebih konfidensial kalau dia masuk ke classification level gitu ya. Nah, jadi dari situ masyarakat digital harus mulai aware ketika dimintai data collection oleh data controller gitu. Data controller di sini misalkan contoh platform sosial media atau mungkin bisa jadi platform mungkin sekarang ngomong udah platform digital kali betul. Dulu mungkin kalau kita datang isi form, mungkin sekarang udah digital kan. Ya, berarti kita harus aware apa yang kita put di sana dan memastikan supaya yang di put itu datanya itu tidak dijaga oleh yang tadi disebut data controller tadi. Betul. Dan memastikan bahwa kita juga aware data kita itu akan dipakai tujuannya untuk apa? Spesifik. Karena harus spesifik sekali. Jangan sampai misalnya istilahnya ya, agreement di awal bahwa data kita hanya untuk login misalnya. Jangan sampai nanti untuk kebutuhan iklan. Seperti itu. Tadi yang ambil kasus di Euro tadi, contoh Twitter, Metaverse, itu juga kurang lebih penyelewengan data pribadi di seputar itu. Jadi data purpose-nya itu harus tepat sekali. Di awal agreement dengan individu itu jelas sekali. Karena kita sebagai data subject sudah ngasih consent sebenarnya, sudah ngasih izin bahwa data kita berikan ke mereka dan akan dikelola dengan baik oleh mereka sesuai dengan tujuan awal, sesuai dengan tujuan yang sudah di-define dan kita sudah baca di situ gitu sebenarnya. Gitu. Menarik. Berarti kalau saya boleh rangkum itu adalah yang pertama awareness, apa yang kita masuk sebagai kita data subject, data yang kita punya kita aware. Bagaimana dengan ketika kita
membuat pencegahan pertama, mungkin yang paling umum kita lakukan dengan password. Bagaimana dengan password? Maksudnya apakah password? Nah ini banyak sih beberapa yang bertanya, password yang baik itu seperti apa gitu. Menurut Pak Wisnu itu password yang baik itu seperti apa sih? Oke, ini lompat ke lebih ke teknis agak password. Agak teknis. Karena sebenarnya kita juga itu kan jadi kayak concern bersama. Kadang ada yang bilang password itu harus yang sering diganti. Terus ada yang bilang password itu complicated, maksudnya yang cukup kompleks. Yang baik itu sebenarnya seperti apa? Karena kemarin juga ada riset menarik gitu kan. Password kalau orang Indonesia gitu kan. Password paling umum itu kan 10 nih, coba 10 password paling umum. Pertama adalah nama tanggal lahir, ya kan? Nama ibu kandung. Nama hewan peliharaan. Kayak gitu kan. Berarti atau sering pakai itu ya, Jeffrey? Ya kebetulan saya enggak. Saya sudah lebih menjaga gitu kan. Nah, atau yang mungkin ya sering ya kalau kita sebagai engineer akeong gitu kan, password gitu. Nah, apakah itu password yang baik atau gimana gitu? Sebenarnya kan juga membangun awareness juga sebelum kita ngasih ke data controller juga kan. Betul. Nah, itu juga udah masuk lebih ke arah teknis ya, di luar data pribadi ya. Maksudnya kan kita teridentifikasi sebagai Wisnu, katakan saya Wisnu gitu. Setelah itu kan kita verifikasi, autentikasi dengan password salah satunya gitu kan. Nah, password tadi menarik sebenarnya. Salah satu mungkin celah kebocoran data pertama mungkin adalah karena password yang tadi rentan ya. Jadi mudah ditebak dan mudah dihack, jadinya datanya bobol gitu ya, terekspos ke internet gitu. Nah, password kalau secara teknis sebenarnya kalau mau ngomong pakai dasar ya, itu kita mungkin bisa pakai dasar semacam referensi dari NIST misalnya. NIST framework itu dia salah satu badan yang sering mengeluarkan framework bagaimana best practice, kerangka best practice terhadap operation di IT gitu. Kalau password NIST bilang bahwa yang pertama itu harus panjang sebenarnya. Panjangnya harus dulu dipenuhi, panjang pertama ya. Jangan kompleks, tapi maksudnya panjang, yang kedua baru kompleks. Itu 2 syarat pertama yang harus dipenuhi. Tapi prioritas pertama harus panjang dulu. Panjang minimal harus ya, kalau kita mungkin sering dapat login page kemudian sign up ke satu portal gitu, minimal 8 karakter ya. Tapi pastikan 8 karakter itu harus kompleks sekarang. Jadi tidak hanya panjang tapi kompleks juga. Mungkin ada kombinasi angka di situ, kombinasi tanda baca, huruf besar huruf kecil gitu. Itu harus diperhatikan mulai sekarang. Karena itu menurut saya ya di Indonesia harus lebih aware lagi, dikampanyekan juga. Ya podcast seperti ini bagus sebenarnya untuk mengkampanyekan bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Kita juga belajar bareng-bareng di sini gitu kan. Ya pertama tadi kalau password harus panjang yang pertama kali, dan yang kedua kompleks. Panjang. Yang kedua adalah jangan sering diganti sebenarnya. Saran dari NIST jangan sering diganti. Jadi tapi itu harus terpenuhi dulu syarat pertama. Siap. Panjang dan kompleks. Kompleks itu kan dengan ada dolar, tanda seru dan segala macam. Jangan kompleks dulu baru yang kedua mungkin pendek misalnya Kompleks tidak menjamin kalau panjang pendeknya tidak terpenuhi. Jadi misalnya kompleks tapi 4 karakter itu lebih mudah dihack daripada panjang tapi kompleks gitu. Paham. Itu gitu, menarik sih. Salah satu penerapan tadi awareness. Sudah banyak yang kita diskusi dari awareness-nya, bagaimana ketika kita ngisi terus kita memberikan ke data kolektor tadi yang dibahas gitu, bagaimana kita harus ngecek tidak sembarangan kayak mengiyakan apa yang mereka mengizinkan, data-data kita diakses seperti apa, dan juga mungkin dari sisi kita juga awareness untuk mengamankan data kita sendiri, mungkin dengan password yang baik gitu. Nah, itu kan tadi tentang kehidupan pribadi kita sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya itu lebih ke relate bagaimana untuk di organisasi gitu, untuk di organisasi di tempat kita bekerja di perusahaan gitu. Bagaimana korelasinya antara undang-undang ini dengan yang di kita bekerja di perusahaan gitu. Tentunya kalau kita berbicara mengenai satu institusi perusahaan, organisasi pasti ketika mereka beroperasi itu akan menggunakan data ya. Mungkin data pribadi pasti ada. Pertama pasti data karyawannya sendiri gitu ya. Yang kedua kalau satu perusahaan atau organisasi tersebut melayani customer atau mungkin partner atau mungkin retail dan sebagainya, pasti menggunakan data
masyarakat gitu kan. Itu hal yang pasti sebenarnya. Pertama kali ya, kalaupun nggak pakai data masyarakat, pasti pakai datanya karyawannya sendiri. Itu hal yang perlu kita tekankan di sini. Nah, adanya undang-undang ini tentunya akan merubah landscape bagaimana satu perusahaan itu beroperasi gitu. Jadi tata kelola IT-nya pasti akan berubah, tata kelola perusahaannya. Tidak hanya IT ya. Tata kelola perusahaan akan berubah karena lambat laun mereka akan terkena produk hukum ini gitu. Jadi memang benar produk hukum ini belum sempurna karena maksudnya masih banyak perangkat tadi masih dipersiapkan kan. Masih termasuk aturan-aturan turunannya perlu dipersiapkan. Nah, perusahaan itu atau kita sebagai masyarakat yang pengguna data pribadi yang mengoperasikan data pribadi itu dikenakan waktu kurang lebih 2 tahun sebenarnya. Untuk mulai embrace ini, untuk mulai mempelajari ini, untuk mulai belajar bagaimana caranya kita mengoperasikan data pribadi yang memang menjadi bagian dari bisnisnya kita, misalnya perusahaan gitu ya. Jadi 2 tahun ini adalah fase untuk mereka beradaptasi, dan yang tentunya fase awal dari organisasi adalah mempelajari undang-undang ini. Mempelajari, kemudian bagaimana mesti bersikap, bagaimana mereka mulai beradaptasi ketika berhubungan dengan data pribadi. Kalau sekarang misalnya mereka sudah ada data pribadi gitu di tempat mereka harus berupaya untuk istilahnya mungkin perlu pembaruan ya, perlu konsen, perlu izin dari data pribadi yang mereka kolek gitu ya. Jadi mungkin perlu ya ini yang memang satu proses yang panjang. Jadi perusahaan harus berbenah gitu. Berarti sebenarnya dengan ada undang-undang ini tadi perusahaan juga harus berbenah, berarti menyikapi data yang sudah ada, data yang masuk, khususnya data-data karyawan yang dianggap itu data pribadi. Sebenarnya itu kan data pribadi karyawan yang kita jaga. Jadi itu sebenarnya jadi pola pikirnya itu juga harus dirubah gitu, bahwa data ini harus dijaga. Mungkin dari sisi keamanan penyimpanan datanya, bisa juga mungkin dari sisi bagaimana data ini diolah. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Betul, Jeffrey. Jadi pengamanan data yang sudah ada wajib dilakukan kalau sekarang dalam proses transisi 2 tahun ini gitu kan. Bagaimana mereka mengamankan at least data yang mereka kelola saat ini itu tidak bocor. Berarti sisi istilahnya kalau tadi kita membahas tadi yang topologi yang tadi ada data subjek, data kolektor, kita sebagai data kolektornya, data subjek itu adalah data karyawan sendiri. Kita sebagai data kolektornya kita harus mengolah itu dengan lebih baik. Yes, betul. Sebagai data kolektor, data controller itu karena data controller itu yang bertugas untuk mendefinisikan tujuan penggunaan datanya, Jeffrey. Selain tujuannya adalah yang paling penting mekanisme perlindungannya. Gitu. Itu yang harus diketahui oleh both side sebenarnya. Ya kan? Mereka organisasi sebagai controller, kemudian ada data subjek, kedua pihak harus agree terhadap tujuan dan proses pengendalian datanya begitu. Tadi Pak Wisnu sempat membahas bahwa kita dikasih waktu quote-unquote toleransi ya untuk menerapkan ini. Itu durasinya berapa lama ya? 2 tahun, Jeffrey. 2 tahun ya? Berarti dalam 2 tahun ini sebenarnya pemerintah juga akan terus melengkapi undang-undang ini menjadi lebih baik. Dan juga dari sisi perusahaan atau data kolektor, khususnya data kolektor ini juga harus mengikuti gitu untuk aturan-aturannya. Pertama mungkin undang-undangnya sudah ada. Jadi perusahaan harus mulai berbenah intinya seperti itu. Dalam tempo 2 tahun ini pemerintah akan menyiapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Contoh misalnya yang lembaga tempat satu perusahaan atau data controller untuk melapor itu sampai sekarang kan belum sebenarnya belum ada secara sektor itu belum ada akan kemana gitu. Misalnya apakah ke Kominfo? Ini juga mungkin belum saya tanyakan, tapi menyambung statement Pak Wisnu tadi, berarti sebenarnya kalau sekarang ada masalah, saya masih berpikir kita tinggal lapor polisi. Bukan ke sana. Ya, kalau sekarang sebenarnya posisinya lembaganya itu belum terdefinisi ya. Jadi kita yang saya baca terakhir ya. Baca terakhir sebenarnya kita belum tahu kalau ada case ini lapor kemana gitu. Betul. Kalau yang sudah strukturnya sudah jelas seperti di Euro itu, contoh di UK ya. UK itu kita kenal yang ada badan namanya ICO. Jadi
Information Commissioner Officer gitu. Itu tempat data controller bisa melapor ke sana ketika terjadi data outbreak misalnya, data fraud dan sebagainya gitu. Nah, sebagai wasitnya kurang lebih kayak gitu ya. Mereka yang akan menilai, mereka akan menganalisa proses data breach dan sebagainya. Nah, di kita saat ini memang masih menunggu. Itu nanti akan diputuskan sepertinya dengan keputusan presiden, kurang lebih kayak gitu. Ya. Karena lembaga ini penting untuk sebagai proses pelaporan dan sebagai istilahnya wasit di antara beberapa pihak yang berkaitan dengan ini gitu kan. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya maksudnya di undang-undang ini juga udah ada sanksinya. Nah, sanksi dan hukumannya seperti apa sih yang kalau kita melanggar atau yang diatur lah di ketentuan di PDP ini? Nah, ini produk hukum teman-teman yang di di sana yang lagi lihat juga bisa download juga. Tinggal baca sebenarnya. Ya betul, tinggal baca di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 ya. Betul. Tahun 2022. Ya, itu teman-teman bisa baca di sana. Contohnya misalnya Jeffrey ya, karena ini produk hukum ada pidananya. Contoh misalnya data controller itu melakukan pelanggaran terhadap data collection gitu ya. Itu bisa terkena pidana 5 tahun penjara. Setidaknya atau denda 5 miliar rupiah. Gitu. Kemudian misalnya juga terjadi penyalahgunaan penggunaan data gitu. Jadi ada pihak yang menggunakan data yang bukan semestinya, yang bukan menjadi haknya gitu ya. Itu bisa terkena pidana kurang lebih 4 tahun atau denda maksimal 4 miliar. Jadi memang tadi yang kita contohkan di Twitter, di Meta itu yang gede-gede banget itu ya, gede-gede nominalnya itu rupiahnya itu. Itu emang ada kelasnya juga di tempat kita. Jadi ada kelasnya juga. Berarti nanti teman-teman bisa baca di detail di berarti sebenarnya juga sudah ada aturan membahas tentang di data kolektor tadi, pembahasan data kolektor juga udah ada ketentuan hukumnya dan sanksinya. Betul. Dan juga dari data kita sendiri kalau disalahgunakan juga akan ada sanksinya. Betul. Tentunya tadi lembaganya harus ada dan itu kemudian mungkin nanti kalau udah ada lembaganya mungkin kita bisa kasih tahu ya. Betul, nanti kita bisa update lagi di podcast berikutnya. Betul. Saya diundang lagi ya, Jeff ya. Begitu, Jeff. Oke. Berarti semoga undang-undang ini ya mengurangi kita, mungkin teman-teman ada yang ngalamin nggak sih tiap hari di call kartu kredit atau di call pinjol gitu loh. Itu cukup mengganggu tapi kita bingung data dari mana gitu ya. Mungkin dengan adanya ini bisa berkurang lah. Jadi benar-benar data kita ke sebuah institusi dijaga dengan baik gitu kan. Cukup menarik untuk diskusinya. Dari tadi saya sampai dapat banyak insight. Nah, dari tadi saya banyak bertanya. Tetapi sebenarnya ada teman kita dari Instagram nih, dari sosial medianya Virtus itu ada memberikan pertanyaan. Nah, kita lihat pertanyaannya. Nah, ada beberapa pertanyaan, cuman kita akan ambil satu pertanyaan aja, Pak. Jadi kita akan ambil pertanyaan terbaik lah yang kita ambil. Pertanyaannya dari Tommy_27. Oke, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan ketika kita tahu bahwa data kita udah bocor? Nah, jadi kan kita bahas nih tadi PDP ini, kita bahas nextnya. Nah, sekarang kalau kita udah tahu nih data kita bocor, apa yang harus kita lakukan? Kita tahu data kita bocor pada saat ini, begitu ya. Nah, kalau pendapat pribadi saya sebenarnya begini, kalau memang data pribadi kita ini bocor, katakan dikelola oleh satu institusi perusahaan misalnya, kalau memang itu kesengajaan oleh perusahaan dan kita paham betul terkait situasi kondisinya, sebenarnya masih ada kans untuk melakukan pelaporan ya, mungkin ke kepolisian ya, untuk dilakukan proses penyelidikan, ke pengadilan dan sebagainya. Jadi ya, karena ini produk yang istilahnya sudah sah secara hukum. Sah secara hukum ya, gitu. Tapi karena apa? Karena memang belum didefinisikan di situ kan flow-nya secara jelas. Nah, nextnya kalau ada kejadian yang mungkin ada di tahun-tahun mendatang gitu, ya kita berharap lembaga itu ada, Jeffrey. Jadi sebagai pihak yang berwenang untuk bisa memberikan satu pemahaman ke semua pihak bahwa ini harus kemana flow-nya itu, lembaga tadi, supervisory authority kalau kita ngomong di GDPR gitu. Nah, kalau sekarang mungkin saran saya ya kalau emang itu jelas proses pidananya ya bisa ke kepolisian sebenarnya. Dengan fakta-fakta yang ada kan itu bisa ke pengadilan. Tapi kalau mengacu ke undang-undang PDP sebenarnya itu kita menurut saya masih menunggu. Karena kita mesti
bisa berinteraksi dengan lembaga seharusnya gitu. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Berarti jawabannya adalah kalau memang sudah kita punya buktinya, kita tahu data ini dari mana, mungkin bisa kita lapor gitu. Betul. Mungkin saat ini institusi hukum yang paling terdekat mungkin di kepolisian mungkin. Mereka yang melakukan penyidikan. Ya, tapi kalau kita masih hanya merasakan data kita mungkin udah bocor ya mungkin baiknya menunggu dan mungkin kita harus lebih aware, balik lagi ke awareness bahwa kadang kalau kita akses ke sebuah mungkin platform tertentu, terutama khususnya platform digital, kita lebih aware memberikan akses kepada mereka gitu. Karena mungkin kita sudah centang ya di situ kasih permit ke mereka. Iya, mungkin kita tidak sadar. Kita nggak sadar di situ karena ada klausul panjang, klausulnya panjang. Biasanya panjang banget dan bahasa Inggris. Pertanyaan saya, Pak Wisnu sering baca nggak? Saya jujur sih saya tidak baca. Jadi kita next selesai. Kalau panjang banget saya nggak baca, Jeff. Jadi kalau pendek saya baca. Juga ada. Oke, jadi untuk Tommy _27. Nah, itu. Jadi kalau data udah berasa bocor, ya udah itu tadi udah kita bahas. Nah, selain itu untuk Tommy juga dapat merchandise dari kita. Jadi nanti mungkin akan dihubungi oleh tim terkait untuk dikasih merchandise-nya. Thank you untuk pertanyaannya. Nah, kita lanjut. Nah, ini mungkin salah satu pertanyaan atau consideration terakhir lah, atau pertanyaan dari saya yang terakhir gitu. Ini tadi kita bahas untuk pribadi, nah organisasi. Nah, sebenarnya balik lagi ke organisasi sebenarnya. Nah, mungkin banyak nih teman-teman di sini yang penasaran, nah lalu saya sebagai tim IT harus ngapain gitu. Cara termudah itu seperti apa gitu. Mungkin tadi udah awareness, kita juga harus ada rubah. Nah, cara termudah yang mungkin kita bisa lakukan seperti apa sih? Mungkin ada nggak mungkin strateginya seperti apa gitu? Yang pihak IT ya mungkin. Ya, mungkin khususnya. Oke. Nah, ini sebenarnya karena ini produk produk hukum, kemudian relasinya dengan data pribadi dan biasanya relasinya adalah dengan produk-produk digital gitu ya. Iya, betul. Nah, pihak IT ini jadi kayak center point ya untuk bagaimana mensupport ini gitu. Betul, karena kan setiap organisasi atau perusahaan pasti poinnya kalau ngomongin digital, ngomongin teknologi, pasti tim IT nih. Betul. Gitu, kan? Yang dulu mungkin IT itu hanya sebagai supporting, sekarang sudah sebagai driver sebenarnya kan gitu. Betul. Nah, kalau menurut saya di IT ini sangat strategik dalam kaitannya dengan undang-undang BDP. Karena begitu policy datang dari perusahaan, mereka harus mengamankan data dan sebagainya. Nggak bisa semuanya manual kan ya. Jadi harus diotomasi dengan mungkin bantuan IT. Gitu kan. Nah, proses menjaga keamanan data itu salah satunya mungkin dengan enkripsi dan sebagainya itu adalah produk-produk IT sebenarnya, ya kan. Enkripsi, kemudian bagaimana menjaga confidentiality dari satu data pribadi itu sangat butuh sentuhan dari IT gitu, Jeffrey. Dan pekerjaan berat sebenarnya ada di IT untuk masa-masa mendatang terkait dengan BDP. Ya, ini challenge tapi opportunity juga. Karena once satu organisasi bisa settle dengan ini, sebenarnya trust-nya customer akan lebih tinggi sebenarnya. Trust, reputasi juga akan makin tinggi, gitu kan. Contoh misalnya ada perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, katakan mobil atau motor misalnya gitu ya. Leasing kendaraan gitu. Itu kan juga sangat heavy kan penggunaan data pribadi gitu. Tapi begitu mereka bisa settle dengan ini, trust-nya masyarakat akan kuat sekali dengan satu institusi tersebut. Gitu. Mungkin bisa dilihat, bisa dilakukan mungkin step paling awal ya. Mungkin saya kebayang itu mungkin dengan kita dengan ada undang-undang tadi sudah harus kita baca. Mungkin kita ada planning. Bisa jadi kita ada planning apa yang harus kita plan dengan ada undang-undang ini. Lalu mungkin kita harus ada checking. Mungkin kita cek dulu nih, mungkin apakah ada kebocoran dan segala macam karena undang-undang ini sudah ada sah secara hukum, pasti ada istilahnya sanksi secara hukum juga. Mungkin kalau sebelumnya yang kita rasakan kan kalau kita data itu dikelola dengan tidak baik ya kita cuma bisa pasrah bahasanya. Betul. Saya bagus tadi, statementnya Jeffrey juga bagus. Jadi plan dengan policy nanti perusahaan, kemudian pastikan bahwa ada action sebenarnya. Follow up action juga kan. Penerapan teknologi dan sebagainya, kemudian dicek lagi, kemudian improvisasi. Jadi kayak continuous improvement sebenarnya, karena sembari juga menunggu kesiapan pemerintah kan. Tapi startnya kapan? Dari sekarang. Dari sekarang, karena sebenarnya udah disahkan dari tahun lalu, betul kan? Karena beberapa kalau saya mungkin ke customer sudah mulai aware dengan ini, sudah mulai ngobrolin BDP.
Ya. Karena mau nggak mau nanti semua akan comply. Oke. Gitu, karena ini produk undang-undang yang hukum gitu, jadi semua harus comply sebenarnya. Betul. Obrolan yang cukup menarik ya, Pak. Terima kasih, Jeffrey. Nggak terasa nih kita obrolan udah cukup panjang nih, Pak, ya kan? Nah, untuk topik perdana ini. Nah, jadi thank you untuk Pak Wisnu. Sama-sama, Jeffrey. Untuk pembahasan tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini, khususnya di perlindungan data pribadi. Ini data kita jadi data pribadi kita menjadi lebih clear secara hukum. Jadi kalau disalahgunakan gitu kan, itu ada badan hukumnya. Jadi mungkin sekarang kalau saya menolak untuk dipinjolkan di telepon pinjol, clear, udah bisa lebih clear gitu. Data dari mana nih? Betul. Saya bukan ininya gitu. Kenapa kamu bisa dapat data saya gitu ya? Mungkin jadi lebih clear. Harus lebih galak kitanya. Harus lebih galak, ya kan? Nah, mungkin ya dan kita juga masih menunggu. Mungkin undang-undang ini juga belum sempurna. Masih terus di-upgrade gitu, mungkin dengan adanya kepres gitu kan, keputusan presiden dan peraturan presiden gitu, untuk melengkapi undang-undang ini. Betul sekali. Oke. Jadi itu aja. Terima kasih Pak Wisnu untuk waktunya. Terima kasih, Jeffrey. Ya, atas undangannya juga. Ya, di tengah kesibukan kita membahas pembahasan yang cukup detail seperti ini gitu. Terima kasih Pak Wisnu. Terima kasih, Jeffrey. Thank you. Oke, untuk teman-teman Vitizen, thank you udah menonton podcast hari ini, dan jangan lupa untuk like jika teman-teman suka untuk podcast perdana kita, berikan komen, mungkin topik-topik apa yang perlu kita bahas, narasumbernya seperti apa gitu, dan jangan lupa subscribe supaya teman-teman nggak miss untuk podcast-podcast berikutnya, dan yang paling penting share kalau teman-teman berasa bahwa podcast ini berguna. See you.